Halo Sobat Arsi, kembali lagi bersama Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Catch Me If You Can. Film yang diambil dari kisah nyata Frank Abagnale, bergenre drama kriminal ini disutradari oleh Steven Spielberg, dibintangi Leonardo DiCaprio sebagai Frank Jr., Tom Hanks sebagai Carol Henretti, dan bintang terkenal lainnya. Bagi teman yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang calon pilot yang sedang diuji. Juri melontarkan 3 pertanyaan yang berbeda pada 3 calon. Pertanyaan untuk calon kedua adalah, bila Anda seorang Frank Abagnale, penipu termuda yang paling berani dan cerdas, siapakah yang akhirnya bisa menangkapmu? Jawaban calon nomor 2 adalah Carol Henretti. Di sini penguji sama sekali tidak mengetahui kalau nomor 2 adalah Frank Abagnale. Scene pun berpindah ke bulan Desember 1969. Di sana diperlihatkan Carol sedang menjemput Frank di penjara Prancis untuk dibawa ke Amerika. Carol adalah agen FBI yang khusus mengejar kasus pemalsuan dokumen, khususnya pemalsuan cek. Dia sangat jengkel sekaligus kagum atas kecerdikan Frank. Di penjara nampak Frank sakit dan kotor. Hal itu membuat Carol panik dan berteriak memanggil dokter. Di ruang pemeriksaan saat petugas mencuci tangan, Frank pun telah menghilang. Hal ini membuat petugas panik, tapi tidak dengan Carol. Ini bukan hal baru baginya. Melihat kejadian ini, dia cuma tersenyum. Kondisi Frank yang lemah membuatnya dengan mudah dapat ditemukan. Kini scene pun berpindah ke tahun 1963. Di mana diperlihatkan Frank William Abagnale, ayah dari Frank Jr., diberikan penghargaan oleh sebuah organisasi. Frank yang duduk di kursi depan nampak begitu tertarik dengan stiker botol minuman. Frank adalah anak tunggal dari ayah dan ibu yang begitu menyintainya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Ayahnya pekerja keras tapi kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ibunya Paula, seorang wanita sosial cantik juga romantis yang tidak siap untuk hidup miskin. Mereka nampak begitu bahagia. Frank Senior adalah seorang ayah yang telaten. Suatu pagi dia mengajak Frank menyewa baju ke sebuah toko pakaian yang nampak masih tutup. Tentu saja pemilik toko menolak, tapi Frank Senior atau ayahnya Frank tidak menyerah begitu saja. Dia memuji kalau nama pemilik toko begitu cantik. Kali ini usahanya masih gagal. Dia pun mulai berbohong kalau keluarganya yang seorang pahlawan meninggal. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan jaket hitam. Karena masih juga gagal, akhirnya Frank Senior mengeluarkan sebuah kalung yang seolah kalung tersebut milik Darcy, pemilik toko, yang terjatuh di tempat parkir. Ini trik mungkin mirip dengan hipnotis. Dan akhirnya rencana menyewa terlaksana dengan baik. Kini Frank Jr. pun berhasil mendapatkan jas hitamnya. Di sini disadari atau tidak, sesungguhnya ayah Frank sedang mengajari anaknya bagaimana mengelabui orang. Di scene berikutnya baru kita tahu kalau jaket hitam yang dipakai Frank digunakan ayahnya untuk menipu bank. Di sini Frank berperan sebagai sopir seorang bos kaya dan yang menjadi bos adalah ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan guna meyakinkan pihak bank kalau Frank Senior adalah pengusaha kaya, dengan harapan pengajuan kreditnya disetujui. Ketika Frank menanyakan untuk apa semua ini dilakukan, ayahnya balik bertanya, "Kau tahu mengapa Yankees selalu menang?" Yang dijawab oleh Frank, tentu saja karena di tim Yankees ada pemain handal bernama Mickey Mantle. Ayahnya bilang bukan. Mereka menang karena lawan tak tahan melihat seragam bergaris mereka. Di sini Frank Senior mengajari anaknya bahwa penampilan bisa digunakan untuk melemahkan musuh. Sebagai catatan, Yankees di sini adalah tim bisbol yang berasal dari New York. Kali ini usaha ayah Frank gagal. Rupanya lawan yang harus dia taklukkan jauh lebih cerdik. Akibatnya Frank harus kehilangan rumah dan mobilnya. Kini dia harus tinggal di rumah yang jauh lebih kecil. Hal itu tentu saja membuat ibunya sangat sedih. Di rumah baru, Frank sedang membuat pancake. Ketika ayahnya datang dan menanyakan di mana Paula, Frank pun menjawab kalau ibunya sedang mencari pekerjaan. Mendengar itu, ayahnya bilang, apakah dia mau jadi SPG sepatu di peternakan kelabang? Lalu mereka pun tertawa bersama. Di sini Frank Senior mengingatkan anaknya
kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-16. Nampak Frank Junior tidak meminta apa-apa. Dia bisa mengerti keadaan ayahnya. Dia anak yang baik. Untuk menghibur anaknya, Frank Senior memberi dia buku cek atas nama dirinya sendiri, meski saldo yang ada hanya 25 US dollar. Di sini ayahnya mengatakan, dengan menjadi nasabah bank, kamu akan mendapatkan segalanya. Hari ini dengan diantar Paula, Frank masuk ke sekolah baru. Di mobil dia meminta ibunya untuk berhenti merokok. Penampilan dia yang menggunakan seragam nampak berbeda dengan yang lain. Hal ini justru memancing iseng dari anak laki-laki lainnya. Di kelas dia bertemu lagi dengan yang menabraknya, bahkan kali ini dia diejek penjual ensiklopedia. Frank yang selama ini selalu diajari ayahnya untuk jadi tikus yang pantang menyerah, tidak tinggal diam. Dia pun membalas keesahan anak tersebut dengan mengakui kalau dia adalah guru pengganti. Inilah saatnya Frank membalas dendam. Nampak anak laki-laki itu pun begitu ketakutan. Setelah beberapa lama, akhirnya penyamaran Frank pun diketahui pihak sekolah. Mereka memanggil orang tua Frank dan menerangkan kesulitan yang sekolah hadapi akibat ulah Frank. Rupanya selain menjadi guru pengganti, Frank juga mengumpulkan orang tua murid dalam rangka mengadakan pariwisata ke pabrik roti Prancis di Trenton. Mendengar itu, ibu dan ayahnya hanya bisa terdiam. Di sini nampak kepiawaian Frank dalam mengelabui orang. Sementara di ruang tunggu, Frank melihat seorang gadis yang memberikan surat ke bagian administrasi sekolah. Frank yang melihat surat tersebut langsung tahu kalau itu surat palsu, bukan dari orang tuanya. Dia pun menyarankan gadis tersebut untuk melipat dulu suratnya. Rupanya Frank juga sangat teliti terhadap sesuatu. Keluar dari ruang kepala sekolah, nampak ibunya marah, tapi tidak dengan ayahnya. Mereka saling pandang dan tersenyum bersama. Hari itu Frank pulang ke rumah dan mencari ibunya. Didapatkan Paula sedang di kamar bersama pria lain. Melihat itu, Frank nampak sangat terpukul. Meski Paula menutupinya dengan mengatakan kalau pria ini sedang mencari ayahnya, Frank tetap diam membisu. Menyadari selingkuhnya sulit untuk ditutupi, Paula pun memohon pada Frank untuk tidak mengatakan hal ini pada ayahnya. Mendengar itu, Frank hanya menggerutu tentang kebiasaan merokok ibunya, lalu masuk ke kamar sambil membanting pintu. Suatu hari pulang dari sekolah, Frank menemukan ada mobil asing di depan apartemennya. Dia marah ketika melihat sebuah jas pria tergeletak di kursi. Dia masih ingat kasus perselingkuhan ibunya. Jas itu ternyata milik seorang pengacara yang memang diundang oleh orang tuanya. Frank disuruh ke sebuah ruangan dan mendapatkan kalau bapak ibunya berkumpul disertai pengacara. Tentu saja hal ini membuat Frank yang baru berumur 16 tahun bingung, karena menurutnya selama ini hubungan ayah ibu baik-baik saja. Di sini dia diminta untuk menentukan mau ikut siapa. Frank akhirnya memutuskan tidak ikut siapapun dan memilih untuk pergi sendiri. Di stasiun nampak Frank akan pergi ke sebuah daerah. Dia menggunakan cek sebagai alat bayar, tapi sayang ceknya kosong sehingga Frank diusir dari stasiun. Di apartemen, Frank tinggal sendiri. Dia mencoba merubah tahun kelahirannya menjadi 10 tahun lebih tua. Juga merubah namanya dari Frank Abagnale menjadi Frank Taylor. Untuk kedua kalinya, Frank coba mencairkan cek kosongnya di sebuah bank. Yang ini pun ditolak dengan alasan bank tersebut tidak bisa mencairkan cek dari bank lain. Di sini dia coba menjalankan trik ayahnya, yaitu menggunakan kalung. Tapi sayang petugas kini sudah berganti orang dan trik pun gagal total. Frank memang seperti ayahnya, tidak mudah menyerah. Dia coba ke beberapa tempat lain, tapi semuanya gagal. Dengan kecewa, Frank pun segera keluar. Di satu tempat dia melihat seorang pilot dengan beberapa pramugari cantik keluar dari sebuah mobil. Mereka nampak begitu ceria. Frank mengikuti mereka hingga ke dalam gedung. Nampak dia sangat tertarik untuk menjadi seorang pilot. Hal ini dia ceritakan pada ayahnya. Di surat, Frank masih suka bertanya pada ayahnya apakah dia sudah menelpon ibunya. Di sini terlihat kalau Frank sangat menginginkan orang tuanya rujuk kembali. Dia ingin memiliki keluarga yang utuh seperti orang lain. I'm Frank Black from Monroe High School and I have an appointment with Mr. Morgan. Untuk merealisasikan rencananya, Frank menyamar jadi anak sekolah yang ingin menulis tentang dunia penerbangan, khususnya profesi pilot. Dengan begitu, Frank bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. What airports does Pan Am fly
apply to. What does a pilot make? Untuk merealisasikan rencananya, Frank menyamar jadi anak sekolah yang ingin menulis tentang dunia penerbangan, khususnya profesi pilot. Dengan begitu, Frank bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak. Dari hasil wawancara dengan Tuan Morgan, Frank mengetahui gaji pilot, syarat mutlak yang harus dibawa oleh seorang pilot dan di mana mendapatkannya. Hal itu tentu saja sangat membantunya. Rencana untuk menjadi pilot pun mulai dijalankan. Langkah pertama menjadi seorang co-pilot. Dia menelpon maskapai Pan Am dari telepon umum di seberang gedung tersebut dan mengarang kalau dirinya seorang co-pilot yang berpangkalan di San Francisco. Dia mengaku baru sampai ke New York tadi malam dan dalam waktu 3 jam ke depan akan segera terbang ke Paris. Karena baju masih di laundry belum datang dan mungkin telah hilang, akhirnya dia putuskan untuk membeli seragam baru. Mendengar itu, pihak Pan Am menyarankan dia untuk datang ke Wild Bird Uniform Company. Akhirnya Frank pun berhasil mendapatkan seragam co-pilot seharga 164 US dollar yang akan ditagihkan ke perusahaan Pan Am untuk nantinya dipotong ke gaji karyawan. Dengan uniform barunya, Frank nampak begitu tampan. Dia berjalan penuh percaya diri. Dalam surat, Frank mengutip kata-kata ayahnya bahwa orang jujur tidak perlu takut. Jadi dia tidak takut dengan apa yang dilakukannya sekarang. Dia juga berjanji akan mengembalikan uang ayahnya. Di sini nampak konsep jujur yang Frank pahami adalah pantang menyerah dengan menghalalkan segala cara. Di Prancis, Frank disambut oleh kepala cabang. Di hotel ketika ingin mencairkan cek pribadi, petugas mengatakan diperbolehkan sampai 100 US dollar. Sementara untuk cek gaji bisa sampai 300 US dollar. Mendengar itu, Frank pun segera membuat cek palsu dengan logo maskapai Pan Am. Merasa telah berhasil mencairkan cek gaji di hotel, dia pun coba ke tempat lain. Agar ceknya lolos, kadang Frank memecahkan konsentrasi petugas dengan berbagai cara, misalnya dengan pujian. Mengetahui cek berikutnya bisa cair, Frank pun membuat cek lebih banyak lagi. Satu hal yang mungkin tidak terpikir oleh kita, dia mengambil logo maskapai dari pesawat terbang mainan yang direndam supaya logo dengan mudah bisa lepas secara utuh. Suatu hari Frank coba mencairkan cek gajinya di sebuah bank, tapi ditolak dengan alasan pencairan baru buka 1 jam lagi. Petugas bank menyarankan untuk dicairkan di bandara saja. Mendengar itu, Frank pun segera menuju bandara. Di bandara, petugas mengira kalau Frank adalah pilot pemegang tiket gratis untuk penerbangan ke Miami. Mendengar itu, Frank sempat kaget, tapi dengan cepat dia mengiyakan. Di dalam pesawat, Frank disambut pramugari cantik yang dengan sigap mengantarkannya ke kabin pilot. Di sini Frank kebingungan cari tempat duduk, tapi dengan sigap pramugari tersebut menolongnya. Frank yang begitu senang mendapatkan tiket gratis bercerita pada ayahnya kalau dia bisa membawa mereka ke Hawaii untuk liburan tanpa harus membeli tiket. Dia minta ayahnya untuk segera memberitahu ibunya. Di Bank Miami, Frank mencoba mencairkan cek gajinya lagi dan mengajak kencan karyawati bank tersebut, sehingga dia hilang fokus hingga uang pun berhasil dicairkan. Di sebuah pelelangan, Frank berhasil membeli sebuah mesin MICR bekas yang berfungsi memecah kode cek bank. Sementara di kantor FBI, Carol coba menerangkan cara kerja pemalsu cek. Di sebuah restoran mewah nampak Frank bertemu ayahnya. Dia membelikan Frank senior sebuah mobil mahal untuk menjemput ibunya. Dia tahu persis betapa besar cinta ayahnya pada Paula ibunya. Dua hal yang mungkin Frank Junior belum mengerti dari ayahnya yaitu harga diri yang tinggi dan luka dalam yang dirasakan atas pengkhianatan istrinya. Hal ini membuatnya menolak pemberian Frank Junior, meski di sini dia berdalih takut diintai bagian pajak. Di jalan nampak Carol sedang mencari jejak pemalsu cek. Dia begitu serius. Candaan temannya ia abaikan begitu saja. Di sebuah motel dia mendapatkan info dari pemilik kalau pemalsu uang masih ada di kamar 201. Mendengar itu, Carol pun segera pergi ke TKP dan mendobrak pintu kamar. Di sana dia menemukan anak muda yang mengaku seorang agen rahasia. Dia menyayangkan Carol datang terlambat. Setelah itu dia pun pamit. Carol yang sedang termangu membuka dompet yang diberikan Frank. Melihat isi dompet, dia kaget dan kesal. Rupanya dia telah berhasil dikelabui. Di kantor nampak Tuan Morgan begitu gusar menghadapi orang yang disebutnya penjahat udara. Orang yang pura-pura jadi pilot Pan Am dan terbang menggunakan tiket gratis. Koran menyebutnya James Bond udara. Terobsesi dengan penyebutan media tentangnya, maka Frank pun ingin bergaya seperti James Bond.
Dia beli baju yang pernah digunakan James Bond di film sebanyak 3 setel, juga beserta mobil sport import yang dikendarainya. Di sini Frank menggunakan nama Fleming. Pada malam Natal, Carol masih bekerja. Dia memang sendiri. Setelah bercerai, anak mereka ikut istrinya. Tiba-tiba Frank telepon dan minta maaf atas apa yang dilakukannya di Los Angeles. Carol yang masih kesal tidak percaya dengan ucapan Frank. Dia berkata kalau Frank menelponnya bukan untuk minta maaf, tapi karena tidak ada orang lagi yang bisa dia hubungi. Mendengar itu, Frank marah dan Carol pun tertawa puas. Di sebuah kedai nampak Carol sedang mengumpulkan data mengenai Barry Allen. Seorang waiter dengan penasaran dan bertanya, apakah Anda seorang kolektor? Mendengar itu, Carol bingung dan waiter pun akhirnya menerangkan kalau Barry Allen adalah The Flash yang ada dalam komik. Dari sana, Carol baru menyadari orang yang dikejar selama ini adalah seorang anak remaja. Dia pun segera menghubungi rekannya untuk menelusuri anak yang hilang di daerah New York. Dia yakin Frank dari New York karena dia pernah menyebut grup baseball New York yaitu Yankees. Tiba di rumah Paula, Carol menemukan foto Frank. Kini dia tahu umur Frank yang sebenarnya adalah 17 tahun. Di sini Paula hanya bisa terdiam saat mengetahui berapa besarnya nilai uang yang digelapkan oleh anaknya. Di sebuah apartemen mewah di Atlanta, Georgia, nampak Frank bersama temannya sedang berpesta. Tiba-tiba salah satu teman wanitanya mengabarkan kalau Lance cedera dan masuk rumah sakit. Saat menjenguk Lance, Frank berkenalan dengan seorang perawat cantik bernama Brenda. Dia nampak sedih karena telah melakukan sebuah kesalahan. Melihat itu dengan bijak, Frank coba menghibur. Di sini dia menyamar sebagai dokter muda lulusan Harvard University yang sedang mencari pekerjaan bernama Connors. Semua kejadian Frank ceritakan pada ayahnya. Rupanya dia sudah bosan pergi ke banyak tempat dan berpesta. Dia ingin menetap, mendapatkan teman baru yang menyenangkan sambil berharap bertemu wanita yang suatu hari nanti akan dinikahinya. Akhirnya Frank pun berhasil diterima sebagai dokter UGD yang membawahi 6 dokter magang dan 20 perawat. Sebelum bekerja, Frank terlebih dahulu mengabsen dokter dan perawat yang hadir layaknya murid sekolah. Dan kalau ada yang terlambat harus membawa surat keterangan. Untuk memuluskan perannya, Frank belajar ilmu kedokteran dari berbagai tayangan. Sementara itu hubungannya dengan Brenda nampak semakin dekat. Suatu hari saat Frank berdua dengan Brenda, tiba-tiba datang panggilan dari ruang IGD. Melihat korban yang berdarah-darah, Frank nampak menahan mual. Di sana ada 2 orang dokter magang. Frank yang memang tidak tahu harus bertindak apa, dengan cerdik dia meminta pendapat 2 dokter tersebut. Lalu segera menunjuk salah satunya untuk menangani korban. Setelah itu dia pun segera keluar dari IGD dan masuk ke toilet. Di New York, Carl coba mendatangi rumah ayahnya Frank. Saat ditanya di mana keberadaan anaknya, dia berdalih kalau anaknya masuk marinir dan sekarang sedang di Vietnam berperang melawan komunis. Mendengar itu, Carl hanya tersenyum tidak percaya. Apalagi setelah dia temukan sepucuk surat dari Frank ke ayahnya. Surat tersebut beralamatkan Georgia, Atlanta. Menyadari kebohongannya sudah diketahui, Frank senior pun bela diri dengan mengatakan tidak ada seorang ayah menyerahkan anaknya pada polisi. Sepulang dari ayahnya Frank, Carol segera berkoordinasi dengan timnya untuk mendatangi apartemen Riverbend, Atlanta, Georgia. Sayang di sana Frank tidak ditemukan. Ada 1 lembar kertas seperti ijazah yang tertempel di kaca. Di sana tertulis nama pemiliknya yaitu Dr. Frank Corner. Dari sana Carol mengetahui kalau Frank sekarang adalah seorang dokter. Di suatu tempat nampak keberadaan Frank dan Brenda semakin dekat. Di sini Brenda memberitahu kalau antara dia dan keluarganya sedang ada konflik. Mendengar itu Frank coba menghiburnya dan berkata kalau dia akan menikahinya. Dengan begitu dia berharap dapat meredakan pertikaian antara Brenda dan orang tuanya. Di sebuah rumah nampak Frank dan keluarga Brenda bersiap makan. Frank yang diminta memimpin doa dengan gugup mulai berdoa. 2 tikus kecil jatuh ke dalam ember berisi krim. Tikus pertama mudah menyerah dan tenggelam. Tapi tikus kedua berjuang keras dan mengaduk krim jadi mentega dan dia pun merangkak keluar. Mendengar itu ayah Brenda bingung. Itu adalah slogan yang kerap dikatakan Frank senior pada anaknya. Saat ditanya di New Orleans nanti akan kerja di mana, Frank pun menjawab kalau dia akan beralih profesi menjadi seorang pengacara. Ketika ditanya lulusan mana untuk bidang hukum, Frank pun menjawab Universitas Berkeley. Mendengar itu semua terkejut. Keluarga Brenda terkejut karena itu adalah alma mater ayahnya, sementara Frank terkejut karena tidak menyangka kalau itu alma mater calon mertuanya.
Di tempat lain nampak Carol mendatangi rumah sakit, tapi sayang Frank tidak mereka temukan. Di rumah Brenda, Frank sedang berbicara dengan calon ayah mertua. Di sini ayah Brenda meminta dia berbicara apa adanya. Mendengar itu tentu saja Frank bingung. Dia berpikir ayah Brenda mulai curiga dan dia pun mulai berterus terang. Tapi di luar dugaan, ayah Brenda hanya ingin mengetahui perasaan Frank terhadap Brenda, bukan tentang kebohongannya. Ketika ayah Brenda memberi dia kesempatan untuk bertanya, maka Frank pun dengan semangat menanyakan bagaimana caranya agar lulus tes untuk jadi seorang pengacara. Mendengar itu ayah Brenda hanya tersenyum. Beberapa minggu kemudian Frank dinyatakan lulus dengan nilai bagus. Scene pun berpindah ke tahun 1969. Hari penjemputan pun tiba. Carol membawa Frank dari Prancis menuju Amerika. Di hotel, Frank bertanya pada Carol kapan dia harus menelpon ayahnya. Yang dijawab oleh Carol nanti kalau sampai di New York. Nampak di sini Frank sedang memikirkan ayahnya. Dalam sebuah pesawat nampak Carol mendampingi Frank. Rupanya itu proses pemindahan Frank dari penjara Prancis ke penjara Amerika. Di sini Carol masih belum mengerti bagaimana cara Frank lulus dari ujian pengacara. Dia masih tidak percaya kalau yang satu ini Frank lulus murni. Untuk menjawab, Frank minta roti coklatnya Carol sebagai imbalan. Mendengar itu, Carol pun segera melahap rotinya sambil mengatakan, cepat atau lambat dia akan tahu. Dalam tes pengacara, rupanya Frank mengambil kasus pemalsuan dokumen. Sesuatu yang memang sudah dia kuasai. Scene pun berpindah ke rumah Brenda. Ayah dan ibu Brenda tergopoh menuju ruang TV. Rupanya mereka takut ketinggalan nyanyi bersama lagu Irlandia. Mereka nampak kompak dan ceria. Kehidupan yang sangat Frank rindukan. Suatu hari Frank pulang menemui ayahnya untuk melepas rindu sekalian menyerahkan undangan. Kedatangan Frank disambut kurang ramah oleh ayahnya. Tapi Frank tahu itu bukan aslinya. Frank senior memang kerap menutupi perasaan yang sebenarnya. Waktu Frank meminta ayahnya telepon Paula ibunya, baru dia tahu kalau ibunya sudah menikah lagi dengan sahabat ayahnya. Sekarang dia mengerti kenapa ayahnya begitu kusut. Sementara Frank senior berusaha ceria, meski dia tahu kesedihannya tidak mungkin bisa dia tutupi dari anaknya. Di sini Frank marah sama ibunya yang tega meninggalkan ayahnya, juga sama ayahnya yang tidak tegas dan selalu bertingkah seolah tidak ada masalah. Di sebuah bar, Frank menelpon Carol memberitahu kalau dia akan menikah dan hidup damai. Untuk itu dia memohon agar Carol jangan mengejarnya. Tentu saja hal itu Carol tolak. Dia mengingatkan Frank kalau dia telah merugikan sebanyak 4 juta US dollar dan Frank harus mempertanggungjawabkannya. Dengan mengumpulkan koran selama 2 bulan, akhirnya Carol mendapatkan informasi tentang pernikahan Frank. Teman Carol meyakini kalau Frank sudah berganti nama. Tapi perhitungan Carol tidak mungkin. Menurutnya jika ganti nama maka Frank akan kehilangan tunangannya. Di pesta pertunangan nampak Frank dan keluarga Brenda bahagia. Tiba-tiba datang Carol dan meminta untuk bertemu dengan ayah Brenda. Di sini Carol menceritakan semua tentang Frank, maka penggeledahan pun dilakukan. Frank yang sempat mengetahui kedatangan Carol meminta Brenda untuk ikut dengannya. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya mereka berjanji untuk bertemu 2 hari kemudian di Bandara Internasional Miami. Di sini Frank menceritakan siapa dia sesungguhnya. Carol yang datang terlambat kali ini terpaksa harus menerima kenyataan kalau dia kalah cepat. 2 hari kemudian Frank yang akan menjemput Brenda nampak ragu. Dia melihat banyak polisi menyamar di sekitar tempat penjemputan. Akhirnya Frank putuskan untuk pergi menjauh meninggalkan Brenda yang berdiri terpaku. Carol memprediksi Frank sudah tahu, makanya dia tidak muncul. Akhirnya diputuskan untuk menjaga bandara dengan melibatkan 50 personil dari FBI dan 50 orang polisi preman dari Miami. Sementara Carol berusaha menjaga bandara, Frank sibuk menghubungi beberapa kampus untuk wawancara calon pramugari PNM. Di sini Frank menyamar sebagai Frank Robert. Hari keberangkatan pun tiba. Nampak bandara dijaga ketat. Frank datang bersama pramugarinya yang cantik dan ceria. Hal ini telah berhasil memecah konsentrasi baik penumpang lain maupun petugas. Di sini Frank berusaha ada di tengah pramugari. Tidak lama kemudian Carol mendapatkan laporan kalau anak buahnya menemukan seseorang dengan pakaian pilot. Setelah disergap ternyata dia seorang sopir yang disuruh memakai baju pilot untuk menjemput Carol. Untuk itu dia diberi uang 100 US dollar. Menyadari kalau dirinya terkecoh, Carol pun hanya bisa terdiam. 9 bulan kemudian nampak Carol masih berkutat dengan cek. Dia sibuk mengumpulkan cek palsu dari berbagai negara.
Untuk melacaknya, Carol pun minta bantuan ke tempat yang biasa mencetak cek. Mereka memuji kesempurnaan cek yang dibuat oleh Frank. Di sini Carol dapat info kalau cek tersebut besar kemungkinan dicetak di Perancis. Sampai di Perancis, mereka memperkirakan kalau Frank akan pergi ke kampung tempat ibunya dulu dibesarkan. Benar saja, di sana dia ditemukan di sebuah ruangan besar sedang mencetak cek. Carol meminta Frank menyerah dan keluar dari gedung bersama dia. Kalau keluar sendiri ada kemungkinan dia akan terluka. Akhirnya Frank pun menyerah dan masuk ke penjara Prancis. Di sini Carol berjanji akan membawa Frank pulang ke Amerika. Di pesawat, Frank yang mengkhawatirkan perasaan ayahnya jika nanti melihat dia di TV, meminta Carol untuk diizinkan menelpon Frank senior. Mendengar itu, nampak Carol kebingungan. Dengan berat hati, Carol memberitahu Frank kalau ayahnya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya terjatuh saat akan naik kereta api dan lehernya patah. Mendengar itu, Frank shock dan menangis. Dia pun segera pergi ke toilet untuk muntah. Di sini Frank berhasil kabur lagi dengan cara keluar melalui toilet. Carol yang melihat hanya terdiam. Dia yang mulai mengenal Frank dapat memperkirakan kemana Frank akan pergi. Di sebuah rumah mewah nampak Paula sedang bersantai. Frank yang coba mendekat tiba-tiba didatangi gadis kecil, dialah adik tirinya. Di sana juga nampak laki-laki yang telah merebut ibunya. Seperti tidak kuasa dengan semua ini, Frank pun langsung menyerahkan diri ke polisi yang datang menjemputnya. Meski masih usia di bawah umur, tapi mengingat kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar, akhirnya Frank pun dihukum 12 tahun penjara. Kini Frank tinggal sebatang kara, hanya Carol yang kerap mengunjunginya. Ikatan di antara mereka nampak semakin dekat. Rindu Carol pada anak gadisnya yang ikut mantan istri kini dia alihkan pada Frank. Kini hubungan mereka nampak seperti ayah dan anak. Di sini Carol datang untuk mengucapkan selamat Natal sambil membawakan Frank komik kesukaannya. Dia mengunjungi Frank sebelum ke bandara untuk pekerjaan. Di sini Carol bercerita kalau dia sedang dibuat gila oleh seorang pemalsu cek. Mendengar itu, Frank minta diperlihatkan contoh ceknya. Dengan kepintarannya, Frank langsung bisa menganalisa cek tersebut. Dia yakin pemalsu cek adalah seorang teller bank. Mendengar alasan detail dari Frank, Carol hanya bisa tertegun. Suatu hari, Carol datang dengan pimpinan FBI untuk bertemu Frank. Rupanya Carol ingin menunjukkan bagaimana keakuratan analisa Frank terhadap cek palsu. Melihat itu, akhirnya pimpinan menawarkan Frank pekerjaan sebagai staf FBI, bagian pemalsuan cek di bawah pimpinan Carol. Beberapa hari kemudian, Frank mulai bekerja. Dia kini terikat perjanjian selama masa tahanan akan bekerja pada FBI. Dia memiliki ruangan khusus dengan meja yang masih kosong. Tidak menunggu lama, meja pun kini penuh dengan dokumen. Melihat itu, nampak Frank tidak tertarik. Tapi apa boleh buat, dia tidak punya pilihan lain. Suatu hari, Frank melihat pakaian pilot terpampang di sebuah etalase pakaian. Dia nampak begitu tertarik. Pakaian itu mengingatkannya akan kebebasan bergerak dan bertemu dengan banyak orang. Hal itu pantas untuk usianya. Tidak seperti sekarang harus duduk di belakang kursi dengan setumpuk benda mati. Di kantor, Frank mulai jenuh. Pekerjaannya sudah selesai, tapi dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Sementara Carol nampak sibuk, tidak ada waktu untuknya. Akhirnya Frank pun pergi ke tempat arsip dan mengambil foto dirinya. Rupanya foto tersebut Frank gunakan untuk menyamar jadi seorang pilot. Di bandara, Frank dikejutkan dengan keberadaan Carol yang datang sambil tetap menanyakan bagaimana Frank bisa lulus ujian sebagai pengacara. Di sini Carol mengingatkan Frank banyak hal. Di antaranya kalau Frank pergi ke Eropa dan tertangkap, dia akan mati di penjara. Kalau Frank kabur dan tertangkap, maka FBI akan mengirimkan dia ke penjara Atlanta dan mengurungnya selama 50 tahun. Carol juga memberitahu butuh 4 tahun baginya untuk merubah hukuman Frank dari tahanan kurungan menjadi tahanan luar dan memberi jaminan kalau Frank tidak akan kabur. Di sini Carol juga mengingatkan Frank untuk berhenti hidup dalam kebohongan. Setelah mengatakan tidak akan mencegah Frank karena yakin hari Senin pasti kembali, Carol pun balik badan dan pergi meninggalkan Frank yang diam terpaku. Sepertinya kini Frank menemukan figur pengganti ayah pada Carol. Hari Senin pun tiba, Frank masih belum kelihatan masuk kerja. Kenapa Carol gelisah? Dia khawatir Frank kabur. Saat rapat, Carol dikejutkan seseorang yang datang terlambat. Tentu dia berharap itu Frank, tapi ternyata orang lain. Saat Carol meneliti sebuah cek didapatkannya, Frank sudah ada di depannya. Melihat itu nampak Carol bahagia. Satu kali lagi Carol yang sangat penasaran bertanya,
bagaimana cara Frank lulus dari ujian pengacara. Dengan belajar selama 2 minggu, itu jawaban Frank, dan Kara pun tersenyum. Pada tahun 1974, Frank bebas. Dia tetap membantu FBI dalam menganalisa pemalsuan cek. Frank yang memang pintar dan kreatif akhirnya mendesain cek baru yang lebih aman. Kini cek tersebut dipakai tiap hari oleh 500 perusahaan. Dari jasanya ini, per tahunnya, Frank mendapatkan uang jutaan dolar. Kini Frank sudah 26 tahun menikah, memiliki 3 anak laki-laki dan hidup bahagia. Hubungannya dengan Kara pun terjalin sangat baik. Demikianlah Sobat Arsip, film berakhir dengan happy ending. Jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.